Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana hari ini kabar kalian? Semoga kalian semua sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kalian yang sedang sakit, cepat sembuh dan diminum obatnya ya. Buat kalian yang sehat, jaga kesehatannya. Dan buat kalian yang punya unek-unek, itu segera atau kalian cerita aja ya. Karena semua penyakit itu datangnya dari pikiran. Jadi jauh-jauhkanlah pikiran yang mengganggu pikiran banget ya. Orang biasanya kalau kepikiran gitu ya, itu pasti kan ini aku sendiri kalau banyak pikiran itu ya guys, itu kan rambutnya kan pasti pada rontok gitu kan. Nah, itulah salah satu faktornya ya kalau stres. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian keluarin aja ya. Unek-unek kalian jangan dipendam sendiri, nanti malah jadi penyakit. Oke, kita kembali ke topik. Ini ceritanya ada salah satu atau ada sebenarnya ada dua, tapi aku mau cerita satu dulu ya. Yang satu ini adalah ada seorang pekerja migran ya yang dituduh mencuri, yang dituduh mencuri perhiasan dan barang-barang orang tua yang dijaganya, atau bisa kasar ngomongnya barang-barangnya bobo katanya dicuri, perhiasannya sama barang-barangnya. Tapi di sini gongnya adalah di situ ada CCTV tapi tidak bisa merekam. Ini gimana konsepnya? Ya kan, masa iya mencuri tapi nggak bisa ngerekam padahal ada CCTV-nya di situ. Apa mungkin mbaknya ini punya jurus menghilang, ya kan? Mungkin ya, si bosnya ini mengira, atau dan bukan mengira ya, si bosnya ini menuduh si mbaknya ini atau si cewek pekerja migran ini mengambil perhiasan dan barang-barang yang dijaganya, tapi dia tidak punya bukti. Jadi hanya omongan lisan ya. Karena apa, di Hongkong itu banyak banget kok loyan gak, ataupun orang tua tuh yang udah pikun ya. Ada juga mungkin ini adalah jebakan Batman si majikannya ini, karena emang dia nggak suka udah mungkin sama majikan sama anaknya ini, jadi dia dituduh mencuri gitu biar nggak perlu bayar uang interminit ya, biasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau buat kalian yang sedang atau mengalami apa masalah begini ya, nggak usah ragu-ragu. Kalau emang kalian nggak ngambil, nggak usah takut ya, kalian lapor balik ke polisi ya kan. Kalian lapor balik ke polisi, habis itu keluar deh ya, nggak usah kerja di situ. Karena kalau kalian lanjut di situ, kalian juga pasti dapat masalah di akhirnya ya. Kalau kalian nggak ngelakuin, kalian lapor polisi aja. Di polisi di sini tuh nggak sama kayak polisi di Konoha sana guys, jadi kalian nggak perlu takut ya, karena di sini tuh bener-bener ngelindungin banget tanpa memandang status sosial dan duit. Oke, jadi kan kalian nggak perlu takut. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, kalian bisa menelpon ya kantor polisi ya untuk menangani ini semua. Dan kasus kedua adalah sama halnya, dan ini di satu majikan juga. Si majikan ini menuduh mbaknya katanya berulang kali mencuri uang nenek yang dijaga, tapi tetap nggak ada barang bukti ya, atau nggak ada CCTV yang merekam atau yang menunjukkan bukti kalau Cece ini mengambil uang si neneknya. Jadi cuma asumsi ya, asumsi si majikan ini mungkin mbaknya ini udah lama mungkin ya, terus dia nggak mau kasih wrong service, akhirnya dipokingin. Ini juga bisa. Dan ataupun si pembantunya ini si majikan ini udah nggak suka sama cecenya, tapi dia nggak bisa atau nggak mau membayar uang intermediate, jadi dia melakukan hal yang sama lagi. Ini tidak menutup kemungkinan kayak gitu ya guys, karena banyak juga kok, nggak sedikit, itu banyak banget ada apa namanya dada-dada ya, atau singsang-singsang di luar sana itu yang maafan itu juga banyak hoto ya. Jadi nggak, tapi nggak semua ya, ini nggak semua orang Hongkong itu kayak gitu kok ya. Positive thinking aja. Mungkin si bosnya ini nih emang dia nggak mau keluar duit buat itu ya, atau dia ini udah nggak suka sama cecenya, tapi dia nggak tahu nih caranya gimana mau memecat gitu loh. Soalnya ada salah satu berita juga, artikel yang disampaikan sama salah satu konten kreator juga ya kan. Itu juga dia itu kalau nggak salah itu mengatakan dulu juga ada, karena si Singzang yang ini ya, dia itu tidak sebenarnya dia tuh nggak suka sama cecenya, tapi dia nggak mau bayar uang intermediate, jadi dia melakukan hal yang sama, yang menuduh mencuri ya kan, terus mengambil perhiasan, barang-barang, uang dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu cuma alibi si Singzangnya ini, karena dia itu mengatakan sendiri, karena aku udah tidak menyukai cece ini dan aku tidak mau mengeluarkan uang intermediate. Soalnya gini guys, kalau masalah kayak gini ya, kalau kalian dilaporin sama majikan kamu atas kasus yang pencurian kayak gitu ya, jadi dia itu berhak tidak membayar uang interminit kamu guys gitu. Jadi si Singzangnya ini ya, itu berulang kali ya, si bosnya ini berulang kali menuduh para cece-cece ini mencuri, padahal ini adalah alibinya biar tidak membayar uang interminit gitu ya. Soalnya di luar sana itu banyak banget yang kayak gini. Sebenarnya kasus-kasus kayak gini udah lumrah banget sih di kalangan BMI, cuman mungkin banyak yang belum paham atau
Kalau kita juga ada di posisi dia juga pasti bakal mikirnya aduh gimana ya, pasti shock dan panik ya, nggak bakalan bisa mikir jernih. Cuman ya buat kalian yang nonton ya, yang nonton video ini, kalian gak usah takut. Kalau emang kalian nggak nyuri, kalian lapor balik, karena ini bisa dilaporin atas pencemaran nama baik lah pastinya. Kalau dia ini bisa masuk atau naik sidang dan kamu menang, kamu bisa mendapatkan hak-hak yang kamu mau gitu, bisa lebih ya, karena ini udah itu apa namanya bisa didenda juga nih majikan kamu gitu ya, kalau kamu sabar sama prosesnya. Tapi buat kalian kalau apa di luar sana ya yang sedang mengalami hal ini, nggak usah panik ya. Kalian kalau emang nggak melakukan, kalian telepon balik polisi dan laporkanlah majikanmu gitu. Kalau kalian apa perlu orang pendamping ya, kamu bisa telepon sama KJRI ya, atau orang-orang yang bisa, atau aktivis-aktivis di Hong Kong ini banyak kok. Bukan banyak sih, cuma beberapa orang, cuman kalian bisa memilih mana yang bisa kalian percaya gitu ya guys. Gak usah panik ya, gak usah panik. Kalau nggak ngambil juga nggak masalah gitu loh, jangan panik pokoknya. Jadilah PMI yang cerdas ya guys, kayak PMI asal Filipina ini. Kalau asal Filipina dia tuh udah bener-bener pinter ya. Aku sih salut, bukan salut sih, lebih ke oke banget nih. PMI ini asal Filipina, dia tuh berani-berani banget ya. Kalau orang kita tuh lebih kebanyakan segan sih ya. Kalau di apa-apa ini oke lah, ya udah deh nggak apa-apa, nggak dapat uang interminate, yang penting masalahnya selesai. Kalau orang sana nggak ya, dia bakalan kalau nggak bener-bener ngambil, dia bakalan mempertahankan apa yang akan menjadi haknya gitu ya. Kalau orang Indonesia itu tuh lebih ke sopan, legowo, nerimo gitu. Jadi oke lah, videonya cukup sampai sini aja ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di luar sana nggak akan atau tidak akan mendapatkan majikan yang maafan seperti ini ya guys. Aku doakan semua kalian semua mendapatkan ya majikan yang baik hati. Oke guys, dan apa namanya, kalian bisa semua bisa sampai finish. Apapun yang kalian inginkan akan terpenuhi di majikan itu. Amin ya rabbal alamin. Aku see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.